Halo semuanya, hari ini kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Cornelia Sandy, dan teman saya, Rahmat Utomo, akan mempresentasikan rangkuman jurnal Carbon Management dari 3 jurnal yang telah kita rangkum. 3 jurnal yang kita pilih adalah jurnal 10, yaitu Life Cycle Energy Carbon Water Footprint of Sugar, Ethanol, and Electricity from Sugarcane. Dan jurnal 24, Forecasting the Carbon Footprint of Road Freight Transport in 2020. Dan jurnal 2, Review of Carbon Footprint Assessment in Textile Industry. Yang dimana secara garis besar saling berkaitan. Dari ketiga jurnal ini membahas tentang carbon footprint pada siklus hidup produk dari kegiatan transportasi hingga industri produk itu sendiri. Dalam hal ini diambil industri tekstil. Jurnal yang pertama yang akan kita bahas yaitu jurnal 10 yang berjudul Life Cycle Energy Carbon Water Footprints of Sugar, Ethanol, and Electricity for Sugarcane. Studi ini membahas tentang hubungan antara carbon footprint atau CFP dan supply chain berkelanjutan. Saat ini dunia lebih mementingkan tentang carbon footprint atau CFP. Contoh CFP adalah terdapat banyak CO2 dan gas rumah kaca lainnya yang dipancarkan ke lingkungan karena aktivitas manusia secara langsung dan tidak langsung. Terdapat 3 emisi berbeda, yaitu emisi langsung yang menunjukkan jumlah gas rumah kaca yang dipancarkan langsung ke lingkungan, emisi tidak langsung, barang atau jasa yang dipakai atau diproduksi oleh organisasi yang secara tidak langsung membantu emisi CO2, dan yang ketiga emisi karena listrik. Peneliti mengusulkan beberapa solusi dalam berbagai masalah karbon yang terkait manajemen supply. Salah satunya adalah sistem perdagangan karbon, di mana organisasi dapat mengurangi kewajiban CFP-nya. Ya, di jurnal ini sendiri juga mengklasifikasikan industri, ada industri makanan, elektrokimia, dan nanti ada industri energi, dan dicari tahu bagaimana CFP atau carbon footprint-nya. Pada industri makanan, kebanyakan dari carbon footprint dihasilkan dari kegiatan logistik seperti transportasi dan penyimpanan dari produk makanan itu sendiri. Penelitian mengatakan bahwa kegiatan penyimpanan dan transportasi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca tanpa harus mengimplementasikan teknologi yang canggih dengan cara memodifikasi jaringan logistik dan pengiriman itu sendiri. Lalu selain emisi dari proses logistik, keamanan dari makanan itu sendiri juga penting dan harus diperhatikan karena penelitian di Amerika menunjukkan bahwa di tempat produksi jagung, proses penanaman itu dapat menghasilkan emisi nitrogen oksida terbesar. Lalu pada industri elektro dan kimia sendiri, Kucukvar et al. 2016 mempelajari dan mengamati di Turki bahwa listrik dan air memiliki CFP terbanyak. Selanjutnya di industri energi, next. Di industri energi sendiri, perkembangan yang sustainable membutuhkan penggunaan teknologi dan alat yang berbeda yang mengoptimalkan penggunaan energi dan sumber daya. Sehingga mulai muncul usaha pengembangan teknologi dengan efisiensi energi. Organisasi tidak hanya fokus terhadap penghematan energi sekarang, tetapi juga menggunakan energi yang renewable. Next. Selanjutnya berbicara tentang keputusan operasional untuk supply chain yang sustainable. Jadi banyak metode dan alat yang berbeda yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah pasti dari carbon footprint dari sebuah organisasi. Salah satunya adalah menggunakan tools multi-objective goal programming yang diusulkan dapat mengoptimalisasikan total biaya dari supply chain, juga emisi karbon yang langsung dan juga tidak langsung. Jadi dengan menggunakan multi-objective goal programming ini, dengan model ini dapat meraih berbagai macam tujuan secara langsung. Dan hasilnya dapat membantu manajer untuk memodifikasi strategi operasional dan mengurangi biaya logistik juga CFP. Reverse logistik dengan sistem manufacturing yang hybrid juga dapat meminimalisir emisi karbon dan biaya transportasi. Next. Berbicara tentang ketidakpastian selanjutnya, supply chain dan ketidakpastian di masa depan. Dibutuhkan supply chain yang tangguh agar dapat beradaptasi dan siap dengan segala ketidakpastian yang ada. Supply chain yang sustainable dan tangguh dapat memproses ketidakpastian yang dapat muncul di masa depan sehingga dapat membantu menganalisa dan menyusun strategi terbaik untuk beradaptasi.
Next, setelah kita berbicara tentang supply chain itu sendiri, tadi sempat dimention beberapa kali mengenai transportasi. Oleh karena itu kami berusaha atau kami ingin meneliti lebih lanjut dalam hal transportasi, yaitu melalui jurnal nomor 24 ini, yaitu Forecasting the Carbon Footprint of Road Freight Transportation in 2020. Next, dalam jurnal ini disebutkan bahwa atau bertujuan untuk melaporkan hasil penelitian yang dilakukan di UK untuk mencari tahu tren dalam logistik dan supply chain management serta dampak lingkungan dari angkutan jalan hingga tahun 2020, dan didapat bahwa berdasarkan laporan Stern, lapor transportasi berdampak pada 14% dari total emisi gas rumah kaca, dengan 3/4-nya berasal dari transportasi angkutan darat. Next. Nah, McKinnon dan Woodburn 1993-1996 membedakan menjadi 4 keputusan logistik dalam perusahaan. Nah, keputusan-keputusan ini terbagi menjadi faktor struktural, faktor komersial, faktor operasional, dan faktor fungsional. Adapun 2 faktor tambahan lagi, yaitu faktor yang berhubungan dengan produk dan faktor eksternal. Faktor-faktor ini yang mempengaruhi keputusan logistik dalam perusahaan sehingga juga berdampak pada sistem logistik dan juga carbon footprint yang dapat dihasilkan oleh perusahaan. Next, masuk terhadap faktor yang pertama terlebih dahulu, yaitu faktor struktural. Nah, perkembangan struktural dapat memberikan efek yang berkebalikan dalam utilisasi kendaraan, seperti misalnya usaha retail yang diprediksi akan semakin banyak sehingga kedepannya penyimpanan dari retail akan semakin sedikit dan berkurang, tetapi mereka akan membutuhkan distribusi dengan muatan kecil dan semakin banyak. Jadi walaupun carbon footprint yang dihasilkan dari warehouse mungkin semakin sedikit, tetapi carbon footprint yang dihasilkan dari transportasi itu tadi akan bisa saja semakin banyak. Lalu berbicara tentang faktor komersial, peningkatan dalam produk dan layanan yang diperdagangkan secara online juga jumlah produk yang dikembalikan untuk didaur ulang dalam hal ini yaitu reverse logistik diidentifikasi menjadi 2 faktor utama yang berdampak pada kebutuhan transportasi angkutan darat, sehingga bisa meningkatkan jumlah CFP yang ada. Next, dalam faktor operasional. Nah, di faktor operasional sendiri, ukuran order yang semakin bervariasi akan semakin menyulitkan perusahaan dalam mencocokkan muatan dan kapasitas kendaraan dengan tepat. Di sisi lain, diprediksikan bahwa peningkatan angkutan ini akan dipindahkan saat malam hari ketika pengiriman dilaksanakan pada pengungsian yang tidak dapat. Nah, ini yang tidak padat. Ini sisi positifnya. Jadi ketika pengiriman dilakukan pada malam hari, maka kendaraan dapat mencapai kecepatan dan efisiensi terbaiknya terhadap bahan bakar. Next, terhadap faktor fungsional sendiri, pengaplikasian Computerized Vehicle Routing dan Scheduling System atau CVRS ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengintegrasikan operasi produksi dengan distribusi agar terintegrasi dengan baik dan utilisasi transportasi menjadi lebih baik pula. Next. Lalu faktor eksternal sendiri, dalam hal ini menurut penelitian dikatakan bahwa harga bahan bakar dilihat sebagai ancaman terbesar pada operasi transportasi. Namun ada sisi baiknya dalam hal carbon footprint, yaitu kenaikan bahan bakar ini memaksa perusahaan untuk menggunakan bahan bakar alternatif yang renewable sehingga mengurangi transportasi yang menghasilkan CO2. Lalu faktor yang berhubungan dengan produk, desain produk dan kemasan yang dapat berdampak pada utilisasi kendaraan juga mempengaruhi jumlahnya kendaraan transportasi. Jadi desain produk yang bisa membuat kapasitas kendaraan itu semakin besar atau yang tidak memakan kapasitas terlalu besar juga dapat bermanfaat dalam utilisasi kendaraan agar tetap optimal. Next. Ya. Selanjutnya, jurnal 2, yaitu Review of Carbon Footprint Assessment in Textile Industry. Penelitian ini mengidentifikasikan konotasi dari seluruh siklus hidup industri tekstil dan mengevaluasi emisi karbon yang ada di seluruh siklus hidup industri tekstil. Metode evaluasi jejak karbon untuk industri tekstil yaitu evaluasi siklus ekologi, analisis input-output, dan metode mixed life cycle evaluation. Metode input-output digunakan untuk menganalisis dan menghitung emisi karbon dengan mudah dan cepat. Metode life cycle evaluation terdapat beberapa langkah, yaitu penetapan produk, pembuatan diagram alir, penentuan batas sistem, pengumpulan data, perhitungan jejak karbon, dan pengujian hasil. Sebagian besar penelitian tentang
jejak karbon industri tekstil difokuskan pada penelitian pengolahan tekstil. Dan terdapat sedikit penelitian tentang industri tekstil untuk menganalisis jejak karbonnya di seluruh siklus hidup. Yang selanjutnya adalah dari metode yang dijelaskan sebelumnya, terdapat analisis permasalahan pada penelitian jejak karbon industri tekstil, yaitu terdapat ketidakpastian dan ketidaksesuaian hasil perhitungan jejak karbon produk tekstil, ketidakpastian tahap pembagian dan analisis asal jejak karbon produk tekstil, dan kurangnya penelitian penilaian jejak karbon produk tekstil. Selanjutnya, berdasarkan metode analisis dan hasil penelitian jejak karbon di industri tekstil dan juga permasalahan yang ada, artikel ini menyarankan beberapa ide penelitian. Yang pertama, menetapkan metode perhitungan jejak karbon berbasis penilaian siklus hidup umum. Yang selanjutnya, menganalisis distribusi waktu dan ruang industri tekstil di seluruh siklus hidup. Dan yang terakhir, menambah penilaian dampak jejak karbon ke perhitungan karbon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.